ya Allah saya kok jadi suami kayak gini ya. Tanggung Mmm, jawab saya kepada anak istri kok kurang maksimal. mmm, Astagfirullahaladzim. Nah ini urusan rohani karena mmm. persoalan tanggung jawab. Lah susah kok, aduh pekerjaan susah banget didapat ya. Itu orang bakat melarat itu Iya, kalau habis sering itu kayak kalau gitu. bilang sama temannya, "Kamu masih mending anakku udah ini, itu," gitu. Loh, Saya ternyata kurang jago bikin heeh. apa, bikin itu bikin dialog di pos kamling, nanti kita googling dialog pos kamling. Loh, percaya nggak? Saya sadar ilmu ini Mhm. ya bahwa uang itu diupdate dengan rasa gembira. Itu gara-gara apa? Gara-gara Maria Ozawa. Oke Oh iya, oke. dulu saya itu tahun 2017-an itu populer, Iya 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 iya. maksudnya, saya terkenal apa, orang itu yang namanya netizen, Iya iya, kok dulu itu bilangnya iya, heeh, Maria Ozawa, sampai saya populer dulu itu. dulu orang taunya pemain film Blue ya Mario Iya, Ozawa, kayak Maria kayak Ozawa heeh kayak sama kayak pemain apa, yang MotoGP ya cuman Valentino Rossi, heeh. kita nggak kenal yang lain. Ya itu Maria Ozawa pernah saya sentil di tulisan saya, Mhm. sampai kemudian saya terkenal bahwa kalau saya lihat saya ya langsung Ingatnya yang Mario namanya Ozawa. ya ini Maria Ozawa kayak gitu kan. Iya. Saya dapatkan ilmu itu dari sosok Maria Ozawa loh. Mmm, Sayang nih, dia kaya, katanya dia tinggal di apartemen juga apartemen paling mahal kayak gitu kan mmm, di Tokyo waktu masih aktif kayak betul gituan betul. kayak gitu kan. Dia kaya raya. Loh, padahal kerjaannya apa sih? Mmm. Cuman seneng dia itu, kawin seenaknya sendiri. Saya jadi langsung inget cacing. Oke, Iya, cacing itu rezekinya cukup, padahal dia otaknya cuman mikir kawin, tidur, kawin, tidur, kawin, tidur. Ayam juga rezekinya betul. cukup, mikirnya cuman kawin, cari makan, kawin, cari makan. Mhm Cuman itu kan, mhm, mhm. ternyata mereka dapat rezeki. Karena apa sih? Mereka itu gembira, energinya Iya, gembira ini yes loh. yes Nah, yes. sama saja makanya Maria Ozawa, ini bukan persoalan suci atau Benar tidak atau ya, tidak ya, ya betul. berarti tapi ini persoalan energi uangnya loh, Mmm, kegembiraannya ini loh. Nah, yes yes. tinggal kan kemudian kita itu mengarahkan. Iya betul, oh mereka dapat energi gembira, tetapi mereka energi rohaninya kurang mumpuni. Ya tinggal Yes, kita seimbangkan. Jangan antar meniru cara mereka, jangan meniru caranya Maria Ozawa untuk betul. gembira, jangan Orang yang di Makau meniru tadi. iya yang di Makau dengan cara judi untuk gembira, bukan seperti itu Yes maksudnya, yes ya yes gitu yes. loh. Tapi memang realitanya begitu, makanya orang-orang beriman katakanlah seperti Mhm. itulah ya orang-orang yang dalam tanda kutip itu disebut sebagai orang yang beriman, kerap kali kalah dalam urusan dunia dikarenakan itu. Mereka ibadah tetapi ibadahnya sedang mengupdate rasa susah kepada dunia. Itu. Oh, padahal harusnya ibadah mengupdate rasa susah ke akhirat, Akhirat, kayak gitu nggak loh. boleh mengupdate rasa Iya, susah ke ke dunia. dunia atau rasa susah kepada ruhani kita, itu seharusnya Boleh, seperti itu. yes yes. Tetapi mereka malah mengupdate rasa susah kepada dunia. Iya, makanya orang Heeh. miskin dilarang ngopi sama orang Nah iya, miskin. iya iya, Sementara ini ya, iya kan kayak gitu. kecuali ngopinya bahas masa depan, tapi kayaknya nggak mungkin sih. Nah sekarang kayak gini loh Mas, Dilarang adu nasib ya, heeh, sombong-sombongan susah. kita ibadah ya, Yes. kita ibadah, tetapi sedang merasa kekurangan. Mmm, Ya Allah saya nggak punya, karena ini saya meminta, kayak gitu kan. mmm, Ya Allah saya nggak punya mobil, merasa kekurangan. mmm. Saya minta mobil ya Allah. Nah ini kan mengupdate rasa susah bahwa saya itu sedang mengunggah rasa tidak punya mobil. Kan Yes, ujung-ujungnya adalah orang yang mengupdate rasa prihatin kepada urusan yes yes. dunia. Ya sudah makin celakalah ibadah yang seperti itu diunggah dengan rasa kekurangan. Nah ini Mmm. hakikatnya ibadahnya adalah ibadah yang membawa energi prihatin. Padahal Ini kalau dia mau ibadah untuk mengupdate energi gembira, harusnya gembira bersyukur aja yang banyak. Karena kan iya, tadi la in syakartum la la azidanakum. azidannakum. Iya. Andai kata dia itu kemudian ibadahnya memang untuk keprihatinan rohani, kemudian untuk urusan dunia itu dengan rasa gembira, ya pasti ibadahnya Yes akan yes yes menarik yes yes. energi rezeki yang melimpah seperti yang di Makau itu, kayak gitu loh Betul ya, betul. seperti itu loh. Nah ini, jadi kita mengawali tahun 2025 ya Yuk ini, gembira. Ada yuk tips gembira. nggak buat Heeh, gembira, buat teman-teman Gus? Apa tipsnya biar ya. gampang gembira Gus? Jadi kalau gampang gembira itu sebetulnya ya tipnya itu pertama, Mhm. kita harus memperhatikan di mana sih diri kita itu merasa gembira. Oke. Orang itu punya mood sendiri-sendiri. Mhm mhm. Ada yang sukanya merasa moodnya naik ketika traveling. Yes. Makanya banyak orang yang mengatakan kalau saya jalan-jalan, Tambah kaya. saya tambah kaya. Betul. Tapi saya jalan-jalan biasa aja. Oke. Dikarenakan saya itu moodnya bukan di traveling. Itu loh. Mmm, mhm. Tapi mood saya apa? Saya sukanya itu
merokok, berpikir, Oke. tafakur, gitu loh. Itu mood saya. Yes. Makanya setiap orang itu harus memahami dirinya di mana dia itu mendapatkan mood tersebut. Ya, step 1 berarti pahami diri Anda supaya tahu kira-kira bahagianya apa. Iya kayak gitu. Sukanya tenis meja ya sudahlah tenis meja. Sukanya futsal, Futsal ya. itu jalani futsal. Mancing. Tapi jelas ya itu hanya sekedar untuk menggembirakan hati, bukan itu fokusnya. Betul. Kalau fokusnya ya jelas dengan karir kita masing-masing, dengan tujuan hidup kita masing-masing, dengan cita-cita kita masing-masing. Ya, Tapi ini sebagai energi penyeimbang saja loh. Halo teman-teman semua, sorry saya interupsi sedikit ya, karena ini adalah video yang mungkin Anda akan sangat sukai gitu ya. Kalau misalnya teman-teman merasa ini sesuatu yang cukup powerful untuk bisa membantu Anda, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya teman-teman saya undang langsung ke dalam webinar kita di Kedamaian ID. Dan di webinar ini teman-teman, kita akan melakukannya secara live. Saya mengundang Anda secara langsung untuk bisa ikutan ke dalam webinar kita dan teman-teman bisa dapatnya itu secara gratis. Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cek di kolom deskripsi di bawah video ini. Anda cari link webinar kita, di sana kita sudah cantumkan linknya dan teman-teman akan bisa mendaftarkan diri dan setelah itu kita akan sama-sama ngobrol lebih dalam seperti apa yang kita bahas di dalam video ini. Oke, pastikan teman-teman bisa hadir di dalam webinar kita dan silahkan lanjutkan untuk menonton videonya. Cari mood kita di mana. Atau kita bisa ngomong nggak, ada satu kata yang waktu itu saya pernah baca di satu buku, setiap orang tuh punya cara kalibrasi otaknya sendiri. Dikalibrasi otaknya. Jadi kalau timbangan itu ditera istilahnya, biar karena ada timbangan yang error tuh Gus, tahu udah 3 on aja, padahal kan harusnya 0 kan kalau itu. Nah, salah satu caranya dikalibrasi ulang, karena beda orang beda kalibrasi ulangnya. Kalau istri saya itu misalnya sukanya jalan-jalan, traveling. Dia kalau jalan-jalan seneng, dan dia nggak harus jauh, dia ke ATM aja seneng dia. Nggak ikut ke ATM muter gitu, atau dia muterin alun-alun Banyumas, nggak beli apapun seneng dia. Udah merasa gembira ya. Iya, gitu. pokoknya dia jalan-jalan lihat langit seneng dia. Itu tipe orang yang kayak gitu. Kalau terlalu sering berada di rumah, rezekinya macet. Begitu keluar rumah, nanti rezekinya datang. Kayak gitu Kalau loh. saya kalibrasinya tidur Gus. Saya Kurang gampang ajar. saya. Kalau ada apa tak tinggal tidur pokoknya. Nah ini ya memang kita tuh harus mengenali kok. Makanya Gimana? saya penting banget itu Gus. Buat saya tuh bantal tuh mahal. Bantal, guling, kasur tuh harus mahal. Kayak gitu. Iya, karena emang saya hobinya- kalibrasinya tidur. Jadi saya tuh istri saya tuh boleh milih semua barang di rumah saya, tapi saya tuh bantal itu saya beli sendiri mahal. Bahkan saya pergi tuh bantal saya bawa. Oh, kayak Kadang gitu. saya nginep di hotel. Kalau hotelnya nggak bagus banget gitu, biasanya bantalnya nggak enak. Beberapa hotel bintang 4 pun bantalnya nggak gitu enak. Kalau bintang 5 biasanya udah pasti Berarti enak. katakanlah itu jimatnya jenengan Iya, gitu saya ya. tuh pergi bawa bantal. Billy sering ngangkutin bantalku ke kamar kan. Saya bawa bantal sendiri. Oh, berarti kayak jimat ya gitu. Iya, ya. saya bawa bantal, bawa guling karena sama kasur. Saya matrasnya harus yang bagus punya. Yang lain nggak apa-apa. Pokoknya yang itu karena saya kalibrasinya tidur gitu. Memang kita itu harus Sama itu. apa itu? Apa? Satu lagi saya tuh mandi. Saya kalau mandi itu ide keluar semua. Nah makanya juga di rumah saya itu istri saya boleh milih apapun kecuali kamar mandi. Showernya saya yang milih, toiletnya saya yang milih, pokoknya menentukan. dia tidak punya hak memilih barang-barang di kamar mandi, itu saya yang milih. Karena mandi itu bagi jenengan sangat Kalibrasi ulang. amazing Iya, kayak gitu ya. mandi sama tidur itu. Saya dua itu saya. Memang betul-betul harus memahami persoalan Betul. ini. Di mana sih mood kita? Betul. Kalau saya itu merokok loh. Betul. Itu. Makanya saya itu pejuang rokok yang gigih. Jujur aja. Itu ya, ini. Jadi kita harus memahami ini yang pertama. Gitu loh. Terus Tips yang pertama. kedua, iya, tips yang pertama itu. Yang kedua ya, manusia itu nggak bisa lepas dari yang namanya penderitaan. Oke. Karena yang namanya tekanan hidup atau katakanlah penderitaan itu memang tujuannya untuk mengasah kecerdasan ruhani kita loh. Yes. Kita kenal sabar. Ya kalau nggak ditekan ya kita nggak akan pernah mengenal sabar. Yes. Kita nggak akan pernah punya keberanian kalau kemudian kita itu tidak ditekan dengan ketakutan. Yes. Kayak gitu loh. Kita tidak akan pernah mengenal tepo seliro kalau kita itu tidak pernah merasakan lapar.
Jadi Betul. memang tujuannya penderitaan itu akan selalu dikirimkan oleh Allah untuk menyuburkan rohani kita. Yes. Tapi satu sisi Allah juga mengirimkan yang namanya kegembiraan kepada kita loh. Setiap orang dapat rezeki, itu kan. Setiap orang itu kemudian punya kesehatan, kayak gitu. Setiap orang benar punya fasilitas hidup. Jadi Allah mengirimkan penderitaan, tetapi juga kenikmatannya dikirimkan. Ini kita harus sadar ketika kita itu menerima yang namanya penderitaan. Itu bukan berarti itu adalah game segala-galanya, itu enggak. Makanya kemudian kita perlu yang namanya dablek. Dengan penderitaan, dengan tekanan. Tadi benar jenengan, jangan mudah down. Kayak gitu loh ya. Jangan mudah down, tetapi harus kita itu berusaha happy. Ketika ada sebuah masalah, sudahlah mendingan dibawa ngerokok, mendingan dibawa tidur, mendingan dibawa mandi, dibawa jalan-jalan, daripada kita dibawa itu mancing. Dibawa mancing kayak gitu lah. Kemudian dengan rasa seperti itu kita akan terhibur dan nanti kita akan menemukan momen di mana kita mampu menyerahkan kesulitan tersebut kepada Allah. Kayak gitu loh. Aduh, saya nggak mampu lah kalau saya harus mengatasi masalah ini. Saya sudah nggak mampu ya Allah. Akhirnya menyerah. Ya, ini yang namanya tawakal. Kalau sudah tawakal orang gembira. Jadi ya memang katakanlah pandai-pandai dablek. Jangan apa-apa digarap serius semuanya itu. Enggak juga ya gitu loh. Kalau dilihat, jangan kerja apa sih sekarang? Saya kerjanya sekarang nganggur. Udah ngaku nganggur aja itulah. Teknik kali nganggur, Gus. Lah iya, wong ngundang saya ke sini kayak gitu kan. Saya sih kapan aja bisa, Gus. Iya, betul. Nganggur kan? Iya. Tetapi jangan punya uang. Karena ini loh, fit. Karena energi gembiranya itu betul. Itu loh. Jadi memang kita harus punya kepandaian itu. Lah orang itu kadang kan, ya Allah, kesusahannya itu susah sama urusan duniawi. Dan kebangetan itu rasa susahnya itu. Makanya pernah itu ada seorang pemuda. Pemuda soleh banget. Nah, dia itu ketika orang lain sedang tidur, dia sedang tahajud. Ketika orang lain sedang makan, dia itu sedang puasa. Ketika orang lain itu sedang di pasar, dia itu sedang di masjid. Nah, tapi apa, dia merasakan hidupnya itu ruwet banget untuk urusan rezeki. Ruwet banget. Nah, dia itu datang sama seorang guru, seorang sufi, seorang waliullah yang namanya Abu Yazid Al-Bustami. Datang kepada Abu Yazid Al-Bustami. Kemudian dia mengadu masalah tersebut. Saya sudah kayak gini. Orang lain tidur, iya. Tapi kok saya makin miskin terus, rezeki susah banget. Ini Abu Yazid Al-Bustami ya, diadui seperti itu, enggak nyuruh, ayo kamu bertobat kepada Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa. Enggak disuruh takwa, enggak disuruh taubat, itu enggak. Tapi apa? Abu Yazid Al-Bustami itu memerintahkan kayak gini, perbaiki penampilanmu dan ceriakan wajahmu. Itu loh. Artinya wajah ceria itu kan wajah yang punya energi gembira kan. Betul. Orangnya kusam, wajahnya kusam, kemudian wajahnya itu cemberut, ya, wajahnya wajah susah, itu sudah narik energi rezeki susah banget. Kemudian perbaiki penampilanmu, itu loh. Jadi jangan ngelomprot, jangan sengaja pakai baju jelek gitu. Penampilan itu yang nyentrik, penampilan itu yang rapi, penampilan itu yang bagus, rambut ya jangan acak-acakan kayak Masya Allah kayak gitu. Jadi ini ternyata Abu Yazid Al-Bustami yang dia adalah seorang waliullah menasihatkan itu, perbaiki penampilanmu dan ceriakan wajahmu. Ternyata untuk menarik energi rezeki gak terhubung dengan istighfarnya si pemuda tadi, gak terhubung dengan taubatnya si pemuda tadi, dengan salehnya enggak, tapi oh ternyata kamu itu kurang bahagia, kurang gembira ini loh. Lah ini jadi uang adalah kegembiraan. Kita harus mampu merayakan yang namanya uang dengan kegembiraan, dikarenakan memang ini uang tercipta untuk mencukupi ini, nih aku ada jasmani. Satu kejadian menarik nih Gus. Saya tuh punya teman, teman deket lah gitu ya. Dia tuh orangnya cukup lumayan ganteng lah. Dulu tuh waktu ketemu saya tuh ya pakai kemejaan gitu, rambutnya rapi gitu. Duitnya banyak, pakai kemejaan, rambutnya rapi, duitnya banyak. Terus ketika kemarin ketemu dia lagi nggak punya duit itu, wah rambutnya acak-acakan. Ya rambutnya mukanya kucel, kaosnya kegedean ya. Aku baru langsung nyambung tadi pesannya Abu Yazid Al-Bustami tadi. Wah kamu gak punya duit,
perbaiki penampilanmu, ceriakan wajahmu. Tapi memang kelihatan banget mukanya muka nggak punya duit. Nah, sekarang kan makanya kalau kita lihat orang-orang yang kalangan bawah yang uangnya itu susah gitu kan. Penampilan itu nggak ada yang rapi kan. Walaupun dia orang ganteng, walaupun dia wanita cantik kayak gitu, ceweknya cantik. Kemudian apa? Walaupun dia cantik, dia ganteng, aslinya dari lahir ganteng. Begitu dia itu nggak punya uang langsung ganti semua wajahnya loh. Tadi sebenarnya berarti bukan dia nggak punya uang terus wajahnya begitu, tapi wajah begitu yang membuat uang itu jadi susah ya. Itu sebab akibat kayak ayam sama telur ya, duluan mana gitu, ya. Duluan mana, betul itu. Jadi kayak ayam sama telur itu, duluan mana ayam sama telur, wah kan repot kan kita kan. Iya kayak gitu. Makanya kan ketika kita remaja, kita itu cantik, kita itu gagah karena bawaan lahir. Tapi nanti ketika kita sudah dewasa, kita cantik, kita gagah karena uang. Itu asli. Iya. Saya amati saja sana. Betul kita amati saja itu. Cewek cantik banget. Nanti begitu nikah, punya anak 1 atau 2, ekonominya ruwet. Sudah mulai rambutnya kusam, mukanya kusam, payudaranya dendek. Tahu dendek? Dendek tahu orang Banyumas tahu. Tinggi separuh. Apa namanya bahasanya itu ya? Panjang sebelah. Panjang sebelah. Ini sudah mulai kayak gitu. Karena apa? Karena ditarik oleh energi uang yang susah itu. Dan kesusahannya juga semakin menarik uang untuk lebih susah lagi. Lebih susah lagi terus saling terikat ya gitu loh. Betul. Aku tuh punya fotonya Mas Fadli waktu dulu gak punya duit. Lah sekarang coba. Sama sekarang tuh Mas Fadli ganteng kan sekarang kemana-mana. Ya gitu kan. Iya. Itu energinya. Mbak Lisna tuh punya fotonya Mas Fadli pertama kali main ke Banyumas dulu, kita ke Baturaden sama. Coba lihat. Iya. Itu kan di medsos itu kan beredar. Mukanya beda banget. Wajahnya Syahrini ketika remaja. Jelek loh wajahnya Syahrini loh. Wah sekarang kok jadi cantik kayak gitu. Yes. Gitu loh. Jadi sebaliknya. Makanya ada beberapa orang yang tambah tua tambah ganteng. Tambah ada cantik. Beberapa artis yang semakin tua kok kayaknya semakin gagah. Karena ganteng. Syahrini itu kan remajanya itu jelek. Di fotonya itu. Dibandingkan dengan sekarang. Wah sekarang cantik jelita. Itu karena apa? Uang. Itu loh. Energi uangnya itu mempengaruhi kepada bentuk wajahnya. Yes. Terus banyak artis lain. Jelek dibanding sekarang. Bukan dulunya jelek sekarang cantik. Maksudnya yang sekarang lebih cantik gitu maksud gue. Banyak artis-artis lain yang kayak gitu juga kan. Yang wajahnya aslinya pas-pasan ya gitu kan. Glow up istilah orang. Setelah kemudian dia itu populer punya uang. Nah, ini makanya memang wajah kita itu kemudian memang menjadi penarik. Kayaknya aku SMA juga mukanya juga gak jelas kayaknya mungkin. Kusut ya gitu ya. Bisa jadi. Beda memang. Betul. Karena memang. Gak usah jauh-jauh lah. Foto Pak Jokowi kuliah sama Pak Jokowi sekarang beda jauh mukanya. Gantengan Pak Jokowi sekarang kemana-mana. Iya, saya tuh lihat foto Pak Jokowi waktu kuliah. Mohon maaf Pak Jokowi gitu. Tapi memang iya Kabil ya. Pak Jokowi waktu kuliah tuh kayak kurang lah gitu. Tapi sekarang tuh udah lebih ganteng. Lebih ganteng. Iya. Banyak lah contoh-contoh lain yang memang saya itu ada beberapa orang yang menjadi koleksi. Koleksi saya itu membangun kesadaran ini. Ada perempuan gak cantik, gak apa, cewek gak cantik gak apa. Kemudian nikah. Ternyata setelah nikah dia itu mendapatkan suami yang rezekinya mudah, kehormatannya ya ada. Kayak gitu makmur lah ya hidupnya kayak gitu. Punya kehormatan, punya kemuliaan, punya uang. Sekarang kok di usia tuanya lewat usia 50 tahun, ya mereka cantik kayak gitu loh. Yes. Ya walaupun gak cantik banget tapi kewes, luwes, dilihat luwes kayak gitu loh. Orang Purwokerto kewes. Luwes ya, jadi enak dilihat. Enak dilihat lah. Sebaliknya yang ketika cewek itu cantik banget, tapi kemudian menikah, setelah menikah itu kesulitan ekonomi, bubar kecantikannya itu jadi wajahnya kusam. Itu bukan karena perawatannya mahal apa karena memang energi juga? Saya kira enggak. Itu loh. Bukan karena perawatan tapi karena energi uangnya ini gede kayak gitu loh. Jadi masuk akal. Yang menarik energi uang itu adalah perbaiki wajahmu,
perbaiki penampilanmu dan ceriakan wajahmu. Kayak gitu. Dapat 3 tips tuh udah. Tadi tips pertama adalah pahami di mana Anda bahagia, yang kedua ndablek sama masalah karena masalah iya, dunia. Karena kalau Anda punya masalah artinya masih bernapas gitu. Masih hidup kan itu ya. Bukan di surga kita kan. Yang ketiga tadi itu pesan dari Abu Yazid. Ada tips lain atau cukup itu aja dulu? Mungkin itu aja. Jadi itu cara sederhana ya, cara sederhana untuk mengawali kita uang adalah udah membangun rasa gembira. Kalau kita tidak punya rasa gembira, tidak punya rasa senangnya itu sedikit, mau kerja keras sekeras apapun, cuman jadi kuda delman. Oh, aku sekarang nemu beberapa hubungan antara yang Gus Banan bahas sama beberapa teori yang aku pelajari nih, menarik nih. Jadi nyambung ya? Iya. Jadi ada satu teori gini, kalau kita pengen jadi sangat kaya gitu ya, ada satu yang sering kita bahas bahwasanya kerja keras itu bukan alasan untuk kaya, Gus. Iya. Jadi untuk kaya itu nggak harus kerja keras. Tapi untuk kaya banyak orang bilang, oh bukan kerja keras tapi kerja. Enggak, bukan kerja keras juga. Jadi kerja keras tuh energinya kurang oke menurutku secara energi. Jadi kata guruku kalau kita pengen kaya kuncinya bukan kerja keras, tapi kuncinya adalah kita perlu mencintai apa yang kita kerjakan. Sehingga kita ngerjainnya dengan bahagia. Kalau kita mengerjakan dengan gembira, kita nggak merasa kerja keras walaupun di kepala orang lain mungkin kerja keras. Sehingga itu bikin kita jadi ahli. Kalau ahli nanti dibiar mahal, jadi kaya. Pada akhirnya kan gitu secara urutan ilmu dunianya. Kalau kita mencintai apa yang kita kerjakan, kita pasti jadi ahli di bidang itu kan. Kalau kita nggak suka nggak akan jadi ahli. Begitu ahli nanti dibiar mahal. Nah, kata salah satu buku yang saya baca itu bahwasanya orang-orang yang sangat-sangat kaya itu, Gus, mereka itu antara main dan kerja itu jadi satu. Jadi buat dia nggak ada bedanya main sama kerja. Orang lain yang akan memutuskan dia sedang main atau sedang kerja. Karena dia sangat menyukai pekerjaannya sehingga dia ngerjain sesuatu dengan gembira. Karena dia gembira dia nggak merasa kerja keras. Itu benar. Karena kayak gini ya, yang namanya kerja keras itu sebetulnya adalah sebuah konsep untuk membangun ruhani loh. Manusia itu memang perlu disiplin. Tapi sekaligus dia juga butuh nyantai. Kayak gitu loh. Manusia butuh serius, sekaligus butuh santai. Butuh senang, kayak gitu kan. Jadi kita itu dualitas, hidup dalam sebuah alam dualitas. Nah, kita kerja keras, ini memang sebetulnya fungsi daripada kerja keras adalah untuk membangun ruhani kita. Karena orang disiplin ini bagaimanapun kemudian dia itu mampu bersaing dengan perjalanan waktu. Waktu itu kan mengalir dari belakang ke depan, dari masa lalu menuju masa depan, nggak bisa dihentikan. Kita itu harus hidup di dalam waktu, sehingga kita memang akhirnya kita itu dituntut untuk disiplin, kayak gitu loh. Tetapi ini adalah modal ruhaninya. Di mana kerja keras ini yang membentuk karakter kita. Itu karakter. Tetapi yang kemudian yang menarik uang gede ini bukan dari karakter kita, bukan. Karakter kerja keras kita bukan, kerja disiplin kita bukan. Tetapi dari unggahan perasaan kita. Ya ini yang pemacu, yang modal yang pertama adalah rasa gembira atau rasa senang. Makanya kalau dia kerja keras dalam tanda kutip di tempat yang dia sukai, duitnya banyak banget karena dia gembira. Dan disiplin dalam hal kegembiraan. Kan gitu. Makanya gitu. Kayak misalnya ada orang yang sukanya apa? Sukanya main bola. Dia latihan terus kerja keras latihan, tapi kan karena dia suka, buat dia mungkin enggak. Dia seneng latihan bola. Kan kadang saya panas-panas itu jam 1 siang main bal-balan, kok gelemen, tapi kan dia seneng. Seneng kayak gitu. Saya punya toko. Ya, rumah saya itu kan sambung dengan toko. Itu saya nggak pernah mau yang namanya ngelayani toko. Saya nggak pernah mau jadi kasir. Kayak gitu loh. Masuk ke toko cuman ambil rokok. Kenapa sih? Saya tersinggung ketika ada orang nyuruh-nyuruh saya ngambil barang. Kayak gitu loh. Misalkan ini beli apa? Rokok ambilin. Ya kan pembelian aja seperti itu ya. Saya ketika melayani hal-hal seperti itu saya sangat tersinggung. Kayak gitu loh. Karena saya biasa ngajar. Saya biasa naik panggung. Kayak gitu kan. Lah ketika disuruh-suruh orang supaya ngambilin rokok, disuruh-suruh orang supaya masukin sembako ke dalam kresek. Ini saya tersinggung banget, nggak punya rasa ikhlas sama sekali. Ketika saya masuk toko, kegembiraan saya terhambat. Yang ada rasa enek. Itu loh.
Makanya kemudian saya delegasikan kepada karyawan. Kayak gitu kan. Saya delegasikan kepada karyawan. Ini karena apa? Pekerjaan saya itu di toko tidak membawa rasa gembira. Tapi beda dengan acara-acara yang diskusi ilmiah seperti ini, diskusi kesadaran seperti ini. Saya nggak dibayar, malah nggak masalah, kan lucu. Betul, kayak gitu loh. Betul. Nggak dibayar ya saya nggak masalah karena merasa gembira, merasa dihargai, merasa hidup. Dan sebagainya. Dan buat sebagian orang yang lain ngomong depan kamera ini kerja keras karena dia mungkin nggak berani depan kamera. Jadi beda orang kan kerasnya beda. Bedanya beda. Betul. Kayak gitu ya. Jadi kayak tadi bal-balan jam 1 siang buat orang lain ngapain capek-capek jam 1 siang. Tapi buat orang lain kerja kerasnya beda. Mungkin buat orang lain bangun pagi itu gampang. Buat sebagian yang lain bangun pagi berat. Jadi memang makanya tadi benar kuncinya gembira. Untuk gembira ya kita perlu cari profesi yang kita sukai. Jadi cocok. Kalau nggak kepepet banget lah ya, jangan mengerjakan sesuatu yang kita tidak menyukainya. Kayak gitu. Itu memang membahayakannya nanti kalau tidak ada keseimbangan, ya, keseimbangan mental ya kita makin jatuh. Ketika kita makin jatuh ya rezeki kita juga ambrol karena uang itu mendekat kepada orang-orang yang hatinya gembira. Bukan orang-orang yang hatinya merasa susah dan sedih. Siap, gitu. Thank you. Di sini kita cukupkan dulu untuk sesi kali ini karena kita perlu menjaga Gus Banan tetap gembira ya. Jadi kita ketemu di sesi berikutnya teman-teman.